Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Dikisahkan ada dua sahabat karib. Mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan kemurahan-Mu." Kemudian pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki atas kedermawanan Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti setara dengan uang 2 dirham. Tapi di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Wahai kawan, apa yang kau dapatkan dari Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku hanya diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Si pengemis kedua ini tak menyadari bahwa di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Hai kawan, berikanlah kepadaku uangmu dan ambil saja rotiku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani profesinya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari, saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Bukankah sudah cukup yang aku berikan kepadamu?" Pengemis kedua menjawab, "Tuan hanya memberiku sepotong roti. Aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi dari peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku. Maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali
perbuatan Abu Nawas dianggap hampir mencelakai Baginda Raja. Padahal Abu Nawas tidak sengaja, bahkan tidak merasa melakukan hal itu. Ini pasti akal-akalan Baginda untuk bisa menghukum saya, pikir Abu Nawas. Tidak lama berselang, datanglah beberapa prajurit kerajaan ke rumah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan segera tiba. Ketika para prajurit kerajaan datang, ia sedang mencangkul di ladangnya, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkutik, ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Untuk meminta bantuan tetangganya rasanya tidak mungkin, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Abu Nawas pun akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Tak menunggu lama, Abu Nawas langsung memanggil prajurit penjaga penjara. "Tuan, bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya prajurit. "Bolehkah aku pinjam pensil dan selembar kertas? Aku ingin menulis surat untuk istriku, sebab aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Prajurit tersebut lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata ia melaporkan permintaan Abu Nawas itu kepada Baginda Raja. "Penuhi saja permintaannya. Aku penasaran rahasia apa yang selama ini Abu Nawas sembunyikan," ujar Baginda Raja. Prajurit itu pun lalu kembali menemui Abu Nawas dengan membawa pensil dan kertas. Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan sampai ada orang mencangkul di ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah tersebut. Dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun. Jaga baik-baik ladang kita." Tentu saja surat Abu Nawas untuk istrinya itu terlebih dahulu dibaca oleh Baginda Raja. "Oh, ternyata kamu menyembunyikan harta karun dariku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dalam hati. Dengan cepat Baginda Raja segera menyuruh puluhan prajuritnya untuk mencangkuli ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Namun sang istri tidak berani bertanya kepada para prajurit tersebut. Ia hanya duduk sambil memperhatikan mereka. Setelah waktu menjelang maghrib, para prajurit itu pun kembali ke istana menghadap Baginda Raja. "Apakah kalian menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sudah kami cangkuli semua ladangnya, tapi kami tak menemukan apa-apa." Tidak lama kemudian datanglah prajurit penjaga penjara menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan surat lagi dari Abu Nawas untuk istrinya," kata prajurit sambil memberikan suratnya. Setelah Baginda membuka dan membacanya, ia pun berkata, "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah berhasil mengerjai aku dan prajuritku." Ternyata isi surat keduanya itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus mencangkulnya." Karena tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, Baginda Raja pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas. Salah satu menterinya bertanya kepada Baginda Raja, "Kenapa Paduka yang mulia melepaskan Abu Nawas?" Baginda Raja menjawab, "Kalau dia terus dipenjara sampai musim panen tiba, nanti yang ada malah prajurit saya yang memanen kentangnya, sedangkan dia enak-enakan duduk di penjara sambil menikmati hasilnya. Karena aku yakin dia pasti punya banyak siasat cerdik untuk melakukannya," ujar Baginda Raja. Kini Abu Nawas pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, tapi ia juga merasa khawatir karena sekarang Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya.
Akan tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya. Dan Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu kepadanya. Namun untuk mengantisipasinya, Abu Nawas punya siasat yang lebih mengagumkan. Apakah siasat Abu Nawas itu? Siasatnya adalah Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai tukang meramal nasib orang. Sejak ia membuka praktek tersebut, rumahnya kini selalu penuh dengan para tamu pasien. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya. Mendengar Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan tanpa alasan yang jelas, Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi, semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas digiring ke tempat yang gantungan. Ia berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Baginda penasaran. "Bagaimana saya tidak bahagia, Paduka Yang Mulia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku. Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Paduka Yang Mulia sudah tahu sendiri kan kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset. Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat. Kita akan di sana bersama-sama Paduka Yang Mulia. Dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana." Spontan wajah Baginda langsung menjadi pucat. Ia pun terlihat takut dan gemetaran. "Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hei prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga." Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas. Maka dengan segera ia membebaskan Abu Nawas. Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hei para prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena hal ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja." Walhasil Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk anak putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan sang istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapi kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal, batin Abu Jahil penuh kecewa.
Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas, tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Loh, sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau beli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting, Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku, aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. "Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat. Harganya hanya 120 dinar," teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. "Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar. Masa sampai 120 dinar?" ucap orang tersebut. "Ini sapi sedang bunting, Tuan. Makanya harga saya naikin sedikit," kata Abu Nawas menjelaskan. "Benarkah? Baiklah, saya beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil laku dijual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jual sapi jangan lupa memberitahu kelebihannya," tutur Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, hal itu tidak terpikirkan olehku," balas Abu Jahil. "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku, Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Oh begitu, memangnya kamu sudah punya calon suami untuk anak putrimu?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu soal gampang, Abu Nawas. Yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk anak putri kita. Besok malam undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita," kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil. Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri. "Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku. Tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk anakku. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku," tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik. "Anak putrinya kan cantik sekali. Sayang, aku tidak punya anak laki-laki." Yang lain menimpali, "Aku punya anak laki-laki, sayangnya ia sudah menikah." "Aku juga punya anak laki-laki, tapi sayang ia sudah bertunangan," sahut yang lain. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang beruntung. Karena anak putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan." Sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil.
Akibat perkataannya itu, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan. Kenapa kau bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. "Iya, saya tahu anak kita masih perawan. Tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya, padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya anak putri kita cepat laku," kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepok jidat mendengar penjelasan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, perbuatan Abu Nawas dianggap hampir mencelakai Baginda Raja. Padahal Abu Nawas tidak sengaja, bahkan tidak merasa melakukan hal itu. "Ini pasti akal-akalan Baginda untuk bisa menghukum saya," pikir Abu Nawas. Tidak lama berselang, datanglah beberapa prajurit kerajaan ke rumah Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan segera tiba. Ketika para prajurit kerajaan datang, ia sedang mencangkul di ladangnya, dan tanpa alasan yang jelas mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkutik, ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam, sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Untuk meminta bantuan tetangganya rasanya tidak mungkin, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Abu Nawas pun akhirnya menemukan ide yang cemerlang. Tak menunggu lama, Abu Nawas langsung memanggil prajurit penjaga penjara. "Tuan, bisakah aku minta tolong kepadamu?" kata Abu Nawas membuka pembicaraan. "Apa itu Abu Nawas?" tanya prajurit. "Bolehkah aku pinjam pensil dan selembar kertas? Aku ingin menulis surat untuk istriku. Sebab aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Prajurit tersebut lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata ia melaporkan permintaan Abu Nawas itu kepada Baginda Raja. "Penuhi saja permintaannya. Aku penasaran rahasia apa yang selama ini Abu Nawas sembunyikan," ujar Baginda Raja. Prajurit itu pun lalu kembali menemui Abu Nawas dengan membawa pensil dan kertas. Kemudian Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, jangan sampai ada orang mencangkul di ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun di dalam tanah tersebut. Dan jangan ceritakan rahasia ini kepada siapapun. Jaga baik-baik ladang kita." Tentu saja surat Abu Nawas untuk istrinya itu terlebih dahulu dibaca oleh Baginda Raja. "Oh, ternyata kamu menyembunyikan harta karun dariku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dalam hati. Dengan cepat Baginda Raja segera menyuruh puluhan prajuritnya untuk mencangkuli ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Namun sang istri tidak berani bertanya kepada para prajurit tersebut. Ia hanya duduk sambil memperhatikan mereka. Setelah waktu menjelang maghrib,
Para prajurit itu pun kembali ke istana menghadap Baginda Raja. "Apakah kalian menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, sudah kami cangkuli semua ladangnya, tapi kami tak menemukan apa-apa." Tidak lama kemudian datanglah prajurit penjaga penjara menghadap Baginda Raja. "Paduka Yang Mulia, ini ada titipan surat lagi dari Abu Nawas untuk istrinya," kata prajurit sambil memberikan suratnya. Setelah Baginda membuka dan membacanya, ia pun berkata, "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah berhasil mengerjai aku dan prajuritku." Ternyata isi surat keduanya itu berbunyi, "Wahai istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang di ladang tanpa harus mencangkulnya." Karena tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, Baginda Raja pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas. Salah satu menterinya bertanya kepada Baginda Raja, "Kenapa Paduka Yang Mulia melepaskan Abu Nawas?" Baginda Raja menjawab, "Kalau dia terus dipenjara sampai musim panen tiba, nanti yang ada malah prajurit saya yang memanen kentangnya, sedangkan dia enak-enakan duduk di penjara sambil menikmati hasilnya. Karena aku yakin dia pasti punya banyak siasat cerdik untuk melakukannya," ujar Baginda Raja. Kini Abu Nawas pun bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, tapi ia juga merasa khawatir karena sekarang Baginda sudah tidak lagi memakai perangkap untuk memenjarakan dirinya. Akan tetapi Baginda Raja langsung memenjarakannya, dan Abu Nawas yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu kepadanya. Namun untuk mengantisipasinya, Abu Nawas punya siasat yang lebih mengagumkan. Apakah siasat Abu Nawas itu? Siasatnya adalah Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai tukang meramal nasib orang. Sejak ia membuka praktek tersebut, rumahnya kini selalu penuh dengan para tamu pasien. Bahkan orang-orang terkenal dari negeri seberang juga ikut ngantri di rumah Abu Nawas untuk diramal nasibnya. Mendengar Abu Nawas mendadak terkenal menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga, jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan. Maka tanpa pikir panjang, Abu Nawas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Dan tanpa alasan yang jelas, Baginda Raja memvonis Abu Nawas dihukum mati. Akan tetapi semua ini sudah diperhitungkan oleh Abu Nawas. Dirinya tidak merasa gentar sama sekali. Setelah hari yang ditentukan tiba, Abu Nawas digiring ke tempat yang gantungan. Ia berjalan dengan wajah ceria dan penuh senyuman. Baginda Raja sendiri heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, di saat-saat terakhirmu, kenapa kamu malah terlihat bahagia?" tanya Baginda penasaran. "Bagaimana saya tidak bahagia Paduka Yang Mulia? Karena dimanapun saya berada, Baginda selalu setia menemaniku. Saya sangat beruntung mempunyai raja seperti Baginda," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Paduka Yang Mulia sudah tahu sendiri kan, kalau saya sudah terkenal sebagai peramal yang tidak pernah meleset. Dan menurut ramalan saya, 3 hari setelah kematian saya, maka Paduka akan menyusul saya di akhirat. Kita akan di sana bersama-sama Paduka Yang Mulia. Dan saya bisa mengadukan perbuatan Paduka kepada para malaikat di sana." Spontan wajah Baginda langsung menjadi pucat. Ia pun terlihat takut dan gemetaran. "Prajurit, segera lepaskan Abu Nawas. Bawa dia kembali ke dalam penjara," perintah Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas tidak jadi dihukum mati. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas kembali berkata kepada prajurit, "Hei prajurit, sampaikan kepada Baginda Raja, kalau saya terus-terusan di sini, saya bisa sakit dan akhirnya saya mati. Itu artinya Baginda juga tidak lama lagi akan mati juga." Prajurit tersebut segera menyampaikan pesan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Untuk kedua kalinya Baginda Raja dibuat takut oleh Abu Nawas, maka dengan segera ia membebaskan Abu Nawas.
Untuk meyakinkan keselamatan Abu Nawas, Baginda Raja menyuruh beberapa prajurit untuk mengawalnya sampai rumah. Setibanya di rumah, Abu Nawas kembali berkata kepada para prajurit, "Hei para prajurit, kalian tahu sendiri kan, beberapa hari ini aku tidak bekerja. Di rumahku tidak ada hidangan sama sekali. Lalu kami sekeluarga mau makan apa? Saya bisa jatuh sakit dan meninggal karena hal ini. Sampaikan perkataan saya ini kepada Baginda Raja." Walhasil, Baginda Raja pun kembali dibuatnya menjadi takut. Ia pun memerintahkan pengawal untuk memenuhi kebutuhan keluarga Abu Nawas, termasuk memberikan hidangan lezat setiap hari ke rumah Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.